Pas juga wakil bawa di kitab yang sama. Ya. Apa yang disampaikan oleh wakil ketua itu rintihan hati Yesus. Saya mau kasih tahu orang percaya Yesus waspada. Karena nanti masuk ke dia punya daerah bukan lagi Yesus ya dari Maria. Dia apa? Dia Tuhan yang punya kuasa. Jadi kemanusiaan Yesus waktu bangkit dia bukan lagi di surga, bukan Yesus itu. Ingat baik-baik. Dengan demikian kenapa orang percaya Yesus itu langsung jadi seno sendiri? Hah? Orang banyak percaya Yesus jadi seno. Tidak lagi ingat perkataan orang tua. Tidak lagi ingat perkataan hamba Tuhan. Tidak lagi ingat perkataan para pemuka-pemuka agama. Dan juga tidak ingat lagi pemimpin-pemimpin gereja. Ya, itu sudah terjadi sehingga hari ini ke-12 ucapan kutuk, ya, ini sudah berlangsung. Ya, kemarin di tanggal 19 di jam berapa ya Bapak punya catatan sedikit tentang situasi yang wakil baru bicara. Ya, Bapak dulu di rumah itu jam Jumat pagi 16 Januari jam 10:37. Sangat sulit ya, kita lihat di internet tadi wakil katakan, tapi bagaimana rancangan Tuhan bagi keselamatan iman dan kehidupan kekal. Ini dua pokok yang tidak boleh dipisahkan, keselamatan iman dan keselamatan hidup kekal. Ya, saya diberikan gambaran seperti ini. Ya, ini di ulangan tadi 27 ya. Tentang di mana tiga bagian ini, di mana yang dirancang daerah kutuk. Nanti jemaat Tuhan pastikan dari 3 kotak ini, pastikan kotak yang mana yang berhubungan dengan ulangan 27. Sehingga kalau saudara sudah tahu, maka khotbah minggu pagi ini mendesak saudara untuk keluar. Amin. Untuk pindah. Ya, untuk pindah. Siapapun yang percaya Yesus, untuk mengetahui, mengidentifikasi posisi yang dapat mengganggu atau posisi yang dapat merugikan iman percaya saudara. Kalau iman percaya saudara sudah tidak membuahkan lagi berkat, bagaimana mau capai hidup kekal? Amin. Jadi saya dapatkan 3 bagian ini, saya sudah gambarkan pas ibu hamba datang, itu saya baru selesai belajar itu. Ya. Jadi dengan demikian di 3 kotak ini saya terinspirasi. Lalu firman Tuhan katakan begini, banyak orang-orang percaya dari pagi bangun 24 jam itu, dia hanya sibuk dengan makanan apa? Makanan jasmani. Tapi untuk makan rohani sangat sulit. Sangat sulit. Sehingga perlu dari ulangan 27, ini kutuk ini, ya, kutuk ini bukan lagi baru. Ya, kita baru dengar bagian ini, tapi dia punya pengaruh sudah terasa. Sudah terasa, dan ketika wakil ketua bawa, ada satu bagian penyembahan yang sangat miris. Dan ini harus suami istri harus kita kompak. Ya. Satu bagian penyembahan dari 12 kutuk ini, ya. Ada berapa macam bagian penyembahan? Yang pertama patung-patung. Ya. Yang kedua, tadi wakil sudah singgung, penyembahan yang berhubungan dengan tidak menghargai rupa gambar Tuhan. Ini satu ancaman besar sampai kepada segala berkat yang ada, yaitu berhala yang bersifat dengan tukar-menukar perkawinan. Ini berhala yang sangat paling dusta, paling keji. Kalau ada di rumah ada Papua, saya mohon hari ini berhenti. Ya, hari ini berhenti. Karena tadi wakil sudah singgung apa kutuk yang berhubungan dengan gambar Tuhan. Yaitu ganti-ganti pasangan. Ya. Istri ada tidur dengan anak, atau suami ada sibuk masak, istri sudah alis mata yang tadinya merah mau dapat Yakobus ganti kuning. Ini adalah suatu dusta besar di hadapan Tuhan, dusta terhadap gambar Tuhan melalui istri, melalui suami. Ini satu dosa yang tidak ada keampunan. Ya, dengar, namanya jemaat harus tanggung jawab.
Kalau sudah hari ini dengan Yakobus, Yakobus saja. Kalau sudah dengan Yakobina, Yakobina saja. Kenapa hal ini saya katakan jelas? Karena ada satu bagian dosa tentang berhala. Itu adalah menghancurkan perkawinan. Dengar, kita laki-laki dan perempuan, anak-anak yang nanti menuju masa depan, hargai gambar Tuhan lewat perkawinan. Kalau saudara hancurkan istri, saudara menyakiti suami, maka saudara sesungguhnya menghancurkan gambar Tuhan. Ya. Apa yang jadi komitmen minggu pagi ini lewat Ulangan 27, bukan sekedar berita daripada Musa kepada bangsa Israel, tapi berdampak kepada perkembangan manusia di bawah matahari. Salah satunya adalah tentang menghancurkan gambar Tuhan. Dengar para Papua, bahwa apa yang jadi komitmen pagi hari lewat Alkitab, saya tegaskan sekali lagi. Suami istri harus banyak berdoa. Ya, tadi waktu pintu masuk saya sudah tangkap, ya, ada istri yang di sini memiliki perasaan yang takut. Ya, ada perasaan yang takut. Ya. Dan ingat firman Tuhan hari ini dari ayat 16 dan 17, 15 dan 16, hanya satu kata pendek, terkutuklah. Amin. Terkutuklah. Kalau suami sudah tidak menghargai perkawinan, istri tidak lagi menghargai perkawinan, anak-anak lagi tidak menghargai orang tua, maka apa di Ulangan 12? Alkitab katakan segala kutuk ini akan datang kepadamu. Ibrani 9 ayat 4. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka jangan engkau keraskan hatimu. Jadi satu bagian sekali lagi saya tegaskan. Untuk kita bapak laki-laki dan anak-anak laki-laki, untuk mama dan anak perempuan, satu dosa yang menghancurkan jemaat, satu dosa yang menghancurkan Roh Kudus, satu dosa yang menghancurkan keturunan, itu adalah ganti pasangan. Jadi jangan sampai hal ini terjadi di rumah Papua. Bapak tahu, ya, jangan sampai hal ini terjadi di rumah Papua. Karena itu bagi Tuhan adalah saudara sudah menghancurkan, sudah menghilangkan identitas gambar Allah. Dengar, menghancurkan dan menghilangkan identitas gambar Tuhan. Karena manusia diciptakan menurut rupa dan sehingga dengan demikian, kenapa gerbang utara dan selatan di luar harus terpampang jelas seperti tulisan merah pulsa. Di sini menyediakan pulsa, token dan segala macam. Gerbang utara dan selatan, dia juga radar itu berjalan. Kasihlah semua manusia seperti. Kalau yang Ulangan hari ini kita baca, kalau hancur, saudara mau kemana? Ya. Karena saya katakan di sana lagi bukan Yesus yang dari Maria. Dia ada gerbangnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan. Sebelum saudara mau masuk ke situ, pertama harus manusia punya selesai dulu. Kenapa manusianya? Karena dihargai gambarnya. Amin. Jadi kan pikir, itu manusiamu. Sebentar dari sini saya hapus, tadi wakil ada singgung kita. Ini bukan ibu-ibu langsung. Jadi ibu-ibu pulang sebentar buang listrik, bukan. Ya, bukan itu. Ya. Bagaimana ibu dia harus memahami betul konsep perkawinan dalam sebuah rumah tangga yang majemuk menghadirkan kerajaan Allah. Kita laki-laki di luar rumah memang banyak waktu. Tanya ini oksigen paling banyak ini wakil sekretaris yang banyak sekali. Karena dari Sentani dia pergi ke sana. Dari sana lagi diperintah ke sana, ya. Jadi dia tahunya di luar, yang di rumah istri ada berdoa. Demikian pula laki-laki yang lain. Jangan yang bapak sering bicara. Begitu suami bilang pulang jam 4, lewat 5 menit, jendela sudah mulai jadi satpam. Ini ada bunyi motor, dia bilang jam 4, ini sekarang setengah 5. Jendela yang dari samping belum puas lagi, lari jendela belakang lagi. Sudah jam 6, oh berarti Yakoba nama naik. Bukan itu yang Alkitab. Itu kita sama saja, kita undang kutuk lagi kepada suami. Kita undang kutuk lagi kepada istri. Undang kutuk lagi kepada anak-anak. Jadi hari ini satu bagian memberikan kita dampak efek jerah untuk bagaimana menghargai gambar Tuhan. Karena Alkitab katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari mana? Dari negeri perbudakan. Jangan ada padamu Allah di hadapanku. Kalimat ini sangat jelas. Jangan ada padamu Allah lain. Karena Allah begitu mengasihi gambarnya. Dan barang siapa yang menghancurkan gambarnya lewat perkawinan, jangan lagi jadi rumah doa Papua. Silakan naik ke Gunung Sinai kah, ke Hermon kah. Di situ juga ada gereja-gereja. Kalau rumah doa ini roh yang berdoa, dia orang yang takut Tuhan dan mengasihi gambar Allah. Itulah bagian di minggu pagi ini. Nanti saya akan tunjukkan
tiga kotak, isi 3 kotak ini mungkin minggu depan baru saudara lihat kira-kira ulangan 27 ini saya yang digambarkan di 3 kotak. Nanti saudara akan lihat jelas, lalu ambil keputusan untuk keluar. Di kotak mana posisi saudara? Saya belum begitu rampung, mudah-mudahan nanti minggu depan. Terima kasih, Tuhan berkati.